Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus orang tua kita Ayahanda Bapak Mahfuz Ahfad, juga orang tua kita Ketua DKM Ustaz Saiful dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan dunia akhirat kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah lil muallifil kitab, untuk yang menulis kitab Nasaihul Ibad, Syekh Tanara Al-Bantani, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Juga kita yang membaca kitabnya mendapatkan keberkahan ilmunya. Juga Al-Fatihah kita baca buat banyak keluarga kita, orang tua kita yang wafat beruntun. Belum lama istri dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abina Ahmad Nawawi, disusul abangnya Haji Mursidi, kemarin ketua DKM Masjid Al-Mubarak, isaknya masih sholat bersama, ngajinya masih bareng, habis subuh dia pulang, enggak sakit, enggak ngapa-ngapa. Maka mudah-mudahan semua yang ada sehat walafiat. Yang sedang tidak baik-baik saja, sedang diuji kesehatannya, ada saudara kita, orang tua kita Tuti Alawiyah. Meskipun banyak nama Tuti Alawiyah, tapi diantaranya ada Tuti Alawiyah bin Kiai Haji Muhammad Hussein yang hari ini sedang berjuang di IGD. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan sehingga apapun yang Allah uji lewat penyakit akan Allah gugurkan dosanya. Setelah itu Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kemanfaatan untuk agama, dunia dan akhiratnya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sampailah kita di halaman ke-25 Kitab Nasaihul Ibad, di baris ketiga dari atas. Ketemu? Alhamdulillah. Insyaallah pagi hari ini kita bahas 3 makalah di Babur Rubai, di bab keempat ini. Yang pertama insyaallah terkait apa yang dipesan oleh Rasul tentang ummahat, sumber-sumber kehidupan yang Rasul sampaikan ada 4 terkait sumber-sumber kehidupan kita. Dan nanti setelahnya di makalah ke-18 insyaallah kita juga akan membuka terkait jawahir, kelebihan, keutamaan
mutiara yang dia akan mengangkat derajat hidup kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan tutup di makalah yang ke-19 terkait hal dia baik, tapi ada yang jauh lebih baik. Ada hal yang buruk, tapi ada yang jauh lebih buruk. Surga menurut kita baik, tapi ternyata ada hal yang lebih baik daripada surga. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan akal, kesempatan iman, kesempatan kekuatan, sehingga mudah-mudahan qadarullah sampai akhir kita bisa mengikutinya dan mendapatkan manfaatnya. Sebab kalau di tengah-tengah udah mulai manggut, nah ini repot, ntar kepotong. Maka kita minta kepada Allah, Allah kasih kita kekuatan. Yang ada susu, pegang-pegang susunya. Kalau ada susunya, kalau yang ada air putih, ya emang rezekinya air putih, ya sodok-sodok air putihnya. Ada itu anunya, selangnya. Ada, ya alhamdulillah. Wal maqalatu sabi'ata asyrata. Terakhir kita bahas al maqalah as-sadisata asyrata. Pesan yang ke-16. Pagi ini kita masuk ke 17. Apa pesan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam pesan yang ke-17? Di bab keempat ini beliau sampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, beliau menyampaikan kepada kita, al ummahatu arba'un. Al ummahatu arba'un. Di sini ditulis oleh Imam Nawawi ai al usulu. Jadi ummahat di sini yang dimaksud oleh Imam Nawawi al-usul. Sebab kalau kita lepas terjemahannya, itu yang namanya ummahat kumpulan emak-emak. Kan repot kalau kita artiin al-ummahatu arba'un. Berarti kita kudu punya emak 4. Nah, yang baru atuh kurang 3 itu mah. Ini kadang-kadang repotnya kita nerjemahin begitu. Jadi kalau kita baca kitab dewek-dewekan, kegirangan dewek-dewek, dibaca al-ummahatu arba'un 2, berarti punya bini kudu 4, begitu katanya. Kalau ngajinya dewek-dewekan. Makanya kata Imam Syafi'i, duduk begini dulu suka saatan, duduk ngaji begini meskipun saatan, sentaran doangan, itu khairun, jauh lebih baik min arba'ina sanatan, ketimbang baca kitab dewek-dewekan 40 tahun. Kita baca kitab dewek-dewekan, beli di rumah, baca dewek, bari ngopi, dewek-dewekan, itu 40 tahun kita baca, baru sama sejeg-jegan kita ngaji sentaran. Ini efeknya. Kenapa? Bibi ini udah 4. Nah, yang udah 4 sih saya cuman mesem-mesem doangan. Yang baru atuh ini yang repot. Maka di sini Imam Nawawi sampaikan ai al-usul. Maksud emak di sini adalah sumber dari apa? Usul, dasar-dasar.
Jadi sumber-sumber, usul sumber-sumber itu arbaun, ada empat. Empat apa? Bukan empat orang, bukan empat bini, tapi minal asya, ada empat hal. Apa itu? Di baris keempat disampaikan tuh yang dihitamin kelihatan ummul adwiyati. Yang pertama ummul adwiyati. Yang kedua tengahnya yang dihitamin wa ummul adabi. Bawahnya dihitamin juga wa ummul ibadati. Dan di ujungnya dihitamin juga wa ummul amani. Jadi ada empat sumber. Yang pertama sumber ummul adawiyah, ummul adwiyah, sumber obat. Yang kedua ummul adab, ya, sumber kesantunan, moral dan etika. Yang ketiga ummul ibadat, sumber ibadah. Yang terakhir adalah ummul amani, sumber harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud empat sumber ini menurut Imam Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad yang kita baca saat ini? Beliau sampaikan bahwa yang pertama ummul adwiyati, sumber daripada obat, yaitu jam'u dawain, segala penyembuh, wa huwa ma yatadawa bihi, dan dia yang bisa mengobati kita. Artinya yang pertama ummul adwiyah, sumber sehat, sumber baik, sumber obat, semua yang terkait dawa, ya, penawar obat. Wa huwa ma yatadawa bihi, yang kebiasaan manusia itu berobat dengannya. Yang kedua ummul adab, sumber adab, wahia ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'i. Yang namanya sumber adab itu ma'rifah. Ma'rifah berarti padang arafah, berarti kita mengetahui, ya, makrifat berarti mengetahui. Mayahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata, apa-apa yang terindikasi salah dalam beribadah ataupun dalam kaitannya dengan adab dan etika kita. Wa umul ibadah, ya, sumber ibadah, Imam Nawawi menyatakan wahiyya fi'lul mukallaf, apa-apa yang sudah fi'lul mukallaf. Jadi kita nih mukallaf. Biasanya kalau menggerib, ya, kalau subuh jarang. Ya, kalau menggerib itu kan banyak recehan. Ya, pada ngikut babanya. Kadang-kadang babanya kagak, di jalan duluan. Ya, biasanya recehan kagak ada babanya. Sebab apa? Habis diomelin sama babanya. Kata babanya, bercanda mulu nih, sono ke masjid. Akhirnya
pindah bercandanya ke masjid karena disuruh babanya mengendon di rumah. Ya, itu bocah itu belum mukallaf, lari sono lari sini, ya kan? Kalau kita udah mukallaf berarti kena kewajiban, maka subuhnya kita bangun. Kenapa mukallaf? Maka sumber ibadah Imam Nawawi menyatakan fi'lul mukallaf, pekerjaan aktivitas yang terkait mukallaf telah wajib jatuh hukum kepadanya ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih, yang terkadang tuh suka ada gesekan antara nurutin diri kita sama nurutin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sekali isep tuh rokok ajan, Allahu Akbar, baru seisepan. Ya, agak lama komat tanggung setengah lagi, lo kan dimatiin. Nah itu antara kita matiin bara apinya sama ngikutin kata Rasul kepada Bilal, kata Nabi, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, Bilal komat buruan, komat cepet. Nah itu berarti itu umul ibadat. Terkadang ada gesekan antara kita nurutin diri kita sama nurutin ya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umul amani, yang terakhir adalah sumber harapan. Imam Nawawi menyatakan jami'u amniyati, semua yang kita pengen, harapan hidup kita, doa-doa yang kita panjatkan, hal-hal terdetik dalam diri kita yang kita mau kita sampaikan kepada Allah, wa huwa taqdir husulu syai'in mumtati'in au mumkinin. Selalu kita tuh yang begitu pengennya yang enak-enak, mumtati, yang menyenangkan, au mumkinin, yang kira-kira bisa kesampaian. Jarang kita itu minta jauh dari azab, jarang. Yang kita minta masuk surga. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jarang doa kita, ya Allah jauhkan dari su'ul khatimah. Kebanyakan kita mintanya husnul khatimah. Maka dikasih kunci nih ama Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa kuncinya? Yang pertama terkait sumber obat. Nah, fa ummul adwiyati itu 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-6 sebelah kiri itu dalam kurung warna hitam. Fa ummul adwiyati, maka kata Imam Nawawi, sesungguhnya sumber dari obat dalam diri kita adalah qillatul akli. Qillatul akli adalah meminimalisir makan kita. Karena kaitannya dengan maidah, kaitannya dengan perut kita. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu punya bab sendiri terkait perut, ya, maidah. Dan beliau menyatakan memang segala dasar penyakit sumbernya fil maidati, itu dari perut kita. Maka kita diingatkan, emang makan mah kebutuhan, cuman kadang-kadang kalau lagi ingat mah kita tahan-tahan. Tapi kalau lagi kagak ingat, ya bagaimana lagi, kan begitu. Tapi di sini kita diingetin qillatul akli. Sebisa mungkin kita meminimalisir
makanan. Maka disitulah ada sumber obat. Makanya yang biasa pertengahan bulan bekam, ya, biasanya puasanya 4-5 jam. Ya. Agar apa? Darahnya itu betul-betul naik, apalagi pas di Ayyamul Bait, ya. Maka biasanya darah kotor itu naik di antara kulit dan plasma. Bahkan kalau kita bekamnya pas di tanggalnya, itu biasanya darah keluar dewek, berhenti dewek. Ditekan, disedot, udah nggak keluar. Yang keluar ntar plasmanya. Ini artinya bahwa kita diingetin, baik saya pribadi, kalau yang muda, makin muda mah, kan makin muda semua ini. Ya, kayaknya mah makanan nggak tapi pengen, ya, kayaknya, ya, kecuali ada depan mata. Kalau depan mata bagaimana lagi, kan begitu. Ini yang muda-muda kali, Ustaz Surono, yang apa baik masih masuk dia mah. Ya kan, jengkol masuk, ya kan, pete masuk, ya, kambing masuk, semua masuk, nggak ada pantangannya. Kalau yang lain makan berasa kadang-kadang, ya. Tapi, ya kan, mengingatkan kita dan orang-orang kita cintai, ini yang dimaksud Imam Nawawi terkait pengobatan dan bab yang diangkat oleh Imam Ghazali. Fa innal ihtima min akli ma yadurru khairun minal adwiyati likulida. Kita kudu tahu makanan mana aja yang kemudian mendatangkan yadur au khair, mendatangkan kebaikan ataupun mendatangkan ketidakbaikan, maka itu menjadi obat. Yang kedua, wa ummul adabi, sumber adab, etika kesopanan kita adalah qillatul kalami, meminimalisir omongan kita. Ya. Tidak semua pertanyaan itu kudu dijawab, dan kagak semua yang kita lihat kudu kita bacain. Ya. Maka beliau sampaikan fakasratul kalam tanfil adab. Ketika sudah melampaui batas obrolan kita, omongan kita, ya, maka itu biasanya menghilangkan adab. Orang kalau udah CS benar kan kadang-kadang ya merasa CS, ya kan, ya. Kadang-kadang susah ngebedain, saking CS-nya, saking sohibnya, akhirnya lama-lama tanfil adab, adabnya dikesampingkan. Yang ketiga, wa umul ibadat, sumber kita beribadah disampaikan qillatud dzunub. Qillatud dzunub meminimalisir dosa dan kesalahan kita. Maka disampaikan oleh Imam Nawawi, fadzunubu tanfil ibadat. Seringkali kesalahan, dosa kita itu menghilangkan nilai ibadah kita. Allati hiya ta'zimullahi ta'ala, yang sebetulnya Allah sudah berikan kebesaran, kemuliaan terkait ibadah kita. Jadi ibadah kita udah luar biasa diterima Allah, sudah mendapatkan keutamaan dari Allah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia sama dengan orang yang nonton bola semalam suntuk. Artinya menonton bola sembari megang Quran. Ibunya dia baca Yasin segala macam depan nonton bola. Vietnam lawan Indonesia kemana itu, ya kan?
Sama ketika dia tidur dan sholat subuh berjamaah, kalau tidak diiringi dengan kemaksiatan, kesalahan dan dosa. Maka ketika Nabi setiap duduk beristighfar tidak kurang 70 kali, itu bukan karena Rasul bermaksiat, bukan karena Rasul merasa salah, nggak kayak kita, ya kan, prasangka sama bini baru istighfar, ya kan, kirain kita duit kita diambil, ternyata kita lupa naro, ya kan, kita selipin di kelam, ya kan, kita taruh di gerobak lupa, ya kan, kita istighfar. Tapi kalau Nabi dia merasa lalai, dia beristighfar. Maka di sini yang diwanti-wanti adalah kesalahan kekhilafan kita, sehingga menggerus daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umul amani, dan sumber dari harapan itu adalah as-sabru, sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa habsun nafsi, kata Imam Nawawi, habsun nafsi anil jazai. Yang namanya sabar itu menahan. Biasanya kita suka mengartikan yang nahan-nahan itu kalau marah. Ternyata sabar itu menahan. Ternyata yang menahan itu adalah sabar. Habsun nafsi, menahan diri, anil jazai, terhadap sesuatu apapun yang mengganggu pikiran kita. Maka dia amurru minas sabri, ya. Sabar itu lebih pahit daripada apa? Gandaria, itu ada buah yang namanya pahit banget, ya, Patagonia, ya, pahit, ya. Minas sibri artinya sepahit-pahitnya kehidupan itu adalah kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu, Imam Nawawi menegaskan, bisabri tanalu maturidu, dengan sabar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Wa bittaqwa yalinu lakal hadid, dengan takwa yang keras kayak besi itu bisa lembut. Dengan apa? Ketakwaan. Ribet, susah, tapi dengan takwa jadi gak rada gampang, kelihatannya ada celah dan bisa ada solusinya. Itulah dari makalah yang ke-17, pesan dari Rasul disampaikan oleh Imam Nawawi terkait 4 sumber, baik itu sumber obat, baik itu sumber adab, baik itu sumber ibadah ataupun sumber harapan. Sumber obat meminimalisir makanan kita, sumber adab, ya kan, meminimalisir perkataan kita, sumber ibadah meminimalisir dosa dan kesalahan kita, dan sumber daripada harapan adalah kita memperbanyak sabar. Lanjut kepada al-maqalah as-saminata asyarata, baris ke-10 dari atas. Ya, di tengah-tengah ada huruf wawu dalam kurung. Wal maqalatus saminata asyrata, ya, bahwa di sini adalah pesan yang ke-18. Apa yang dipesan? Qala alaihi salam, telah bersabda
alaihi salam, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahir, ada 4 jawahir. Jawahir itu jamrud khatulistiwa, yang artinya adalah mutiara. Ya. Bapak, Ibu, ayahanda, bunda yang masih ingat pernah umroh atau haji, dilihat foto-fotonya. Itu kalau ada tukang cincin, tukang gelang, tulisannya jawahir. Ya, berarti itu toko emas, toko perhiasan. Ya. Kalau tulisannya Ali Murah, ya berarti sejadah. Kagak ada emas, nggak ada gelang di situ. Ya, yang ada gelang-gelangan. Ya. Kalau tulisannya abaya, berarti itu baju orang wadon. Yang hitam-hitam, yang jembreng-jembreng, yang gegebet-gebet. Nah, artinya kalau kita buka lagi foto itu, jawahir berarti mutiara. Maka di sini mutiara itu ada 4. Siapa yang bilang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan sama Imam Nawawi, wahiyya libasut tabi'ati. 4 mutiara ini biasanya jadi kebiasaan kita. Artinya udah kebiasaan kita sebetulnya. Tapi kalau kita paham apa yang disampaikan Rasul ini, ternyata itu adalah mutiara kehidupan. Fi jismi bani Adam, adanya di dalam tubuh manusia. Yuziluha arba'atu asya. Dia sebetulnya udah ada mutiara itu dalam diri kita, tapi juga bisa hilang dengan 4 hal. Mutiaranya udah Allah sampein, udah Allah taruh di tubuh kita, tapi mutiara itu bisa hilang dengan 4 hal juga. Arba'ata asya, izuluha, dia bisa hilang dengan 4 hal. Minasifatil madmumah, biasanya yang ngilangin ini sifat-sifat yang madmumah, sifat yang tidak baik. Kita kenal akhlak ada 2, ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ini yang ngilangin namanya sifatul madmumah, sifat tercela. Maka Rasul sampaikan amal jawahir fal aqlu. Yang pertama, mutiara itu adalah akal. Yang kedua, setelah akal, wadinu, insting beragama, insting kita untuk beribadah. Yang ketiga, al-haya'u, perasaan kita yang bikin kita malu, bikin kagak enak. Yang keempat, wal amalus sholihu, amal soleh. Kan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Urusan jin udah jelas, urusannya siapa? Urusannya Gus Samsudin, udah selesai kalau urusan jin. Tapi urusan manusia dari mulai hari Sabtu, Ahad, Senin sampai ketemu Sabtu lagi dibahas di Masjid Jami' Al-Mujahidin ini. Kenapa? Terkait manusia. Maka Rasul ingetin kita, mutiara itu udah ada fi jismi bani Adam. Ini bukan Imam Nawawi yang nyampein, tapi Rasul langsung.
bahwa 4 mutiara itu udah Allah tanam dalam tubuh manusia. 4 mutiara itu, yang pertama akal, yang kedua insting beragama, yang ketiga adalah insting yang bikin kita nggak enak jadi malu, yang terakhir adalah insting kita untuk melakukan kebaikan. Makanya manusia kan diciptakan 3. Yang pertama Khalifah, Al-Baqarah di ayat 30, yang ada perdebatan antara malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ini manusia ini merusak, sering bertikai, penumpahkan darah. Maka kalau kita mampu tidak merusak, dulunya habis makan dikit-dikit motek puunan orang, nyodok-nyodok gigi, kan begitu biasanya. Pulang dari warteg kesilitan, akhirnya ngelihat pontetean dipotek, sodok-sodok giginya. Itu namanya merusak. Kenapa nggak ngomong sama yang punya? Kata Nabi, man qata'a sibratan, siapa yang motong puunan, motek dia nggak pakai izin, sallallahu ra'sahu ala niran, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam neraka. Jadi kalau kita nggak ngerusak, kita jadi khalifah. Kita nggak jadi kompor, kita nggak jadi komentator, kita jadi aktor, berarti kita jadi khalifah. Ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Penciptaan manusia itu sebetulnya fitratallah, ada keberpihakan kepada Allah, fitrah Allah. Berarti kita ini ada fitrahnya Allah. Apa itu tadi? Amal soleh, kebaikan-kebaikan yang bikin kita menuju amal soleh. Maka ayil khalis baru dijelasin sama siapa? Imam Nawawi. Yang 4 tadi, yang mutiara tadi, akal, kemudian agama, kemudian malu, kemudian amal soleh, ditegaskan oleh Imam Nawawi, fal ghadabu yuzilul aqla. Hati-hati bahwa al-ghadab, ya, marah, kesel, dongkol, itu yuzilul aqla, menghilangkan akal. Kemarin sore dapat kiriman video, depannya mah bagus, ada gambar polisi, terus depannya ada tulisannya, ingat pakailah selalu helm yang berlogo SNI, standar. Emang harus yang begitu. Jadi kalau kebentur-kebentur enak, jatuh juga aman. Nggak taunya videonya bukan orang jatuh, lakinya lagi bawa motor, lagi dikelepak-kelepak sama bininya, kelopak. Makanya pakai helm yang SNI, biar kalau dikelepak bini aman, bukan kalau jatuh aman. Nah, ini artinya maaf, kita kalau lagi bawa mobil ngelihat laki bini lagi main kelepak-kelepakan, lah kan jadi ngapa itu orang, kan begitu. Ada orang marah berdua, kita kayak ngelihat orang gila berdua. Motor mah hidup tapi dituntun, motornya hidup tapi dituntun. Udah gitu yang wadonnya di depan lagi ceramah aja, yang di belakang yang diceramain nunduk aja. Itu artinya bahwa kemarahan, kedongkolan itu menghilangkan akal kita. Maka kata Nabi, kalau orang marah udah diam aja, masih marah juga, pindah tempat.
Kita lagi diomelin pindah tempat, lu ngapa pindah? Lu marah-marah mulu. Emang ngapa pindah? Emang Nabi yang ngajarin kita pindah. Masih marah-marah juga, cari air. Diapain? Guyur. Lu tambah marah dia. Wudu. Kita wudu, dianya kita wudu, insya Allah berhenti marahnya. Emang kalau marah disuruh wudu. Maka fal ghadabu, hati-hati, marah itu seringkali yuzilul akla, menghilangkan akal. Akalnya udah jadi mutiara, nggak ada akal, repot kita. Tapi dengan akal akhirnya karena marah akalnya hilang. Wa huwa nurun fil qalbi yu'rifu bihil haqqa wal batil. Karena dengan akal kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ruya sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngingetin, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, sahabat Nabi namanya Muawiyah. Iyyaka wal ghadab, hati-hati Muawiyah, jangan sampai kamu marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman. Kalau kamu marah, ini pesan Nabi kepada Muawiyah, kalau kamu marah itu merusak iman. Kama yufsidus sabrul asad, sama dengan madu yang kemudian kena buah yang pahit, maka madu itu yang tadinya manis jadi pahit. Karena apa? Karena marah. Minum susu tadinya enak, cuman kalau sembari marah-marah udah gak berasa susu, udah berasa air tajin baik. Karena marah-marah. Ngopi tadinya enak bener, ama sukun goreng, mana itu sukun manis bener, belum digoreng kita cobain manis, mentahnya aja manis, apalagi udah digoreng enak apanya. Tapi karena marah-marah udah hilang semua ya. Yang kedua, wal hasadu, rawahul wal hasadu, ya, hati-hati juga antara yang namanya marah dengan hasad. Ini beda-beda tipis ya. Tamanni zawalil ni'matil ghair ya. Seringkali ya kan hasad itu mirip dengan marah. Seringkali hasad menghilangkan kenikmatan. Yang kedua, yuziluddin ya. Agama itu fitrah mutiara dalam diri kita, tapi bisa juga hilang dengan apa? Hasad tadi, rasa dengki kita ya. Rajin banget ya, orang pulang umroh dan juga minggu 2 minggu balik lagi kayak biasa, begitu. Rajin banget dia ya, habis diomelin sama tuanya ya kan, kita juga dia lupa dibalik lagi. Nah, yang begini-begini berarti kita hasad, seringkali merusak agama. Alhamdulillah udah uji ya. Yang ketiga ya kan, kita diingatin bahwasanya at-tama'u yuzilul haya. Rakus, terlalu banyak apa yang kita mau, menghilangkan malu ya kan. Wal ghibatu tuzilul amalus salih. Dan ghibah itu apa tuh? Ya, ghibah yang ngomongin orang ya. Itu tuzilul amalus salih, menghilangkan amal saleh kita. Salat kita, subuh kita pindah kemana? Ke orang yang kita omongin. Ngaji kita yang tadi lebih baik dari 40 tahun ngaji dewek-dewek, udah cakep tuh 40 tahun, karena kita ngomongin dia, itu pahalanya pindah ke dia. Kita mah orang dapat apa?
Maka Imam Nawawi menegaskan wal ghibah, yang dimaksud dengan ghibah adalah ayyud karasahsu, orang itu menyebutkan ya, dibacain apa, masawil insan, kejelekan orang tersebut, fi ghaibatihi, sedangkan orangnya kagak ada. Orangnya nggak ada, gaib itu kan nggak ada. Yang namanya hal gaib nggak kelihatan. Masawil insan, kejelekannya kita bacain, ya kan? Fi ghaibatihi, orangnya kagak ada, maka itu jadi ghibah. Siapa yang ngomong? Imam Nawawi. Berarti yang selama ini kita bilang ghibah itu ngomongin orang, ini nasnya, aslinya, pengertiannya, sanadnya masuk ke Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, bahwa ghibah itu ayyud karosahsu, nyebutin, yudkar, zikir kan ngingetin, nyebut apa, masawil insan, kejelekan orang, fi ghaibatihi ya, sedangkan orangnya kagak ada. Wahia fihi wa in lam takun fihi, kalau orangnya nggak ada, ya kan, wa in lam takun fihi fahiya buhtanun, orangnya udah nggak ada, kita omongin, maka itu jadi apa? Satu pencitraan yang buruk. Jadi kita bukan ngomongin orang lagi, ngejelek-jelekin orang, memfitnah orang. Ya. Wa innal hisal fil jannati khairan, maka itu adalah fahuwa syatamun, itu bagian dari kita apa? Syatam, menghina, menjelekkan orang. Ya. Ini kira-kira yang bisa kita pelajari, kita baca, bahwa Allah tanamkan mutiara dalam kita, dalam jismul insan, diri kita. Mutiaranya ada 4. Yang pertama adalah tadi akal, ya. Yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, dan yang terakhir adalah amal soleh. Tapi akal itu bisa hilang karena kita marah. Agama bisa hilang manfaatnya, fadilahnya, kalau kita hasad, dengki sama orang. Malu ya bisa hilang, ya kan, kalau kita kemudian rakus apa baik kita pengenin. Makanya kalau kita muludan, kita besok Isra Mi'raj, ya dikasih nasi kebuli senampan, biasanya berapa orang itu? Ya, 3 atau 4 ya. Iya, itu kan kadang-kadang maaf ya, kan namanya sebetulnya yang nata udah bener. Kalau bertiga, kambingnya ada 3, 1, 2, 3, udah bener. Cuman karena pindah-pindah tangan, pindahnya nyentak, jadi itu kambing bergeser, ngumpul dia di tempat, tinggal yang atun dapat sambal doang. Maka etikanya kita makan senampan bertiga itu, kita yang boleh kita garuk-garuk yang depan kita, nggak boleh tangan ini ngelangkain ngambil daging yang sebelah sana, nggak boleh, itu jatah orang. Emang rezeki kita sambal doangan, udah sambal aja kita garuk-garuk, yang lain jangan sampai gugur. Jadi nggak boleh adabnya kita, tangan kita ngelewatin tangan dia. Emang dasar rezekinya emang sambal aja digaruk-garukin. Kan lama-lama temennya ngeliatin, sian amat dia makan sambal doangan, ini gue petekin, ya tangannya mau tekin, yang ini mah digenggam aja, yang gedean dikit digenggam aja.
Ini artinya bahwa ketika tangan kita ngelewatin tangan orang, itu namanya toma, pengen. Yang pengen-pengen begitu ngerusak, menghilangkan rasa malu. Yang terakhir adalah amal soleh. Amal soleh bisa hilang kalau kita gibah. Gibah ditekankan oleh Imam Nawawi, ayyud karasahsu, zikir. Kita sering ngulang-ngulang ya kan tentang orang, masawil insan, kejelekannya, fahuwa fi ghaibatin, sedangkan orangnya kagak ada. Tapi kalau ada orangnya, maka itu jadi apa? Jadi syatamun, jadi penghinaan, menjelekkan, merendahkan orang. Soalnya orangnya ada. Ini saja dapat kita sampaikan. Apa ada yang ditanya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mulai hari ini kita jangan gibah, jangan hasad. Kenapa? Sayang kata Nabi, bangun kita pagi-pagi, ngucap mata setengah mati, pengen sholat berjamaah dan ngaji di Al-Mujahidin, tapi maaf, pahalanya dipindahin sama orang yang kita omongin. Ya, besok-besok dia omongin orang, alhamdulillah. Alhamdulillah sih, kan dia tadi ngaji, berarti pahala ngaji dia pindah ke gua. Alhamdulillah. Kalau kagak ngaji kagak, ya kan? Makanya sering-sering aja kita diomongin. Ya, lama-lama pahala kita banyak. Marah-marah kita marah diomongin, nah begitu. Emang gua begitu? Sekarang mah ya, diomongin alhamdulillah. Dan dia bisa minum air jam-jam. Berarti air jam-jamnya buat gua begitu. Mau apa dia? Ya, dia habis nyanturin anak yatim. Dia habis sedekah, berarti sedekahnya jatuh ke gua. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, mutiaranya tetap ada, enggak hilang karena marah kita, enggak hilang karena kepengen kita, enggak hilang karena hasad kita, dan enggak hilang karena ghibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ini Sabtu pertama di tahun 2023. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih kemanfaatan, Allah kasih kekuatan buat kita ibadah, sehingga kita bisa dikasih kesempatan panjang umur dan kesempatan husnul khatimah. Semua pada sehat, semua pada lancar, semua pada gampang urusan, anak, bini, mantu, semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan Allah ridho dengan apa yang kita inginkan. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya karim. Allahumma qarribnal hasanat wa jannibnas sayyi'at wa jannibna 'anil hasad wa jannibna 'anil ghibah wa qarribna bi a'malis salihah wa qarribna bil haqqi wal istiqamah bi ziyarati Makkah wal Madinah
wa ziyarati qabri rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ma'hum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.